Shalom. Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat bertemu kembali dalam persekutuan lewat udara, merenungkan dan menikmati keindahan firman-Mu. Kami rindu hari ini Engkau memberikan pencerahan bagi kami untuk mengatasi tekanan-tekanan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak saling bertatap muka, hamba sangat yakin bahwa Engkau hadir di dalam setiap ruangan kami, sehingga si iblis sama sekali tidak berkuasa untuk mengganggu konsentrasi kami. Firman-Mu akan memberkati kami mengatasi tekanan-tekanan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hidup keseharian kita tidak terlepas dari tekanan-tekanan dalam kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, dalam hubungan kita dengan saudara-saudara di dalam masyarakat. Kehidupan memang dipenuhi oleh aneka rupa permasalahan dan pergumulan. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang ibu muda. Ibu muda ini sedang merasa dunia menekannya dari segala jurusan. Ibu ini merasa hubungan dengan suami tidak harmonis. Ia melihat banyak kekurangan suami. Ia tidak senang dengan pekerjaannya. Duduk di kantor merupakan suatu tekanan baginya. Dalam berhubungan dengan teman-teman dan kerabat, ia merasa tidak dihormati, bahkan dipojokkan. Tampaknya, semua orang tidak mau mengerti akan dia. Pada suatu pagi di hari Sabtu, ia duduk sendirian di dapur, dan tidak terasa air matanya keluar. Ia menangis. Ia berpikir, bagaimana bisa semua tidak beres? Dari rumah tangga sampai dengan pekerjaan, bahkan hubungan dengan sahabat dan kerabat terganggu. Pada saat itu, entah bagaimana caranya, seekor burung pipit kecil muncul di dapur sedang mencari jalan keluar. Burung pipit ini mencoba keluar dari jendela dapur, tetapi sayang, jendela dapur itu adalah kaca bening, sehingga pada waktu ia mencoba keluar, tubuhnya yang kecil itu terhempas. Selanjutnya, ia mencoba lagi dengan cara yang sama, jatuh, mencoba kembali dan jatuh lagi. Ibu muda itu merasa kasihan. Ia buka pintu dapur dan mempersilahkan si burung kecil untuk keluar. Burung kecil ini bukan keluar dari pintu, tetapi tetap mencoba dan mencoba lagi keluar dari jendela kaca bening, sehingga ia terhempas dan terhempas lagi untuk kesekian kalinya ke lantai. Akhirnya, kehabisan tenaga, ia terdiam di lantai, tidak punya tenaga lagi. Dan pelan-pelan, pada waktu tenaganya sedikit pulih, ia bisa berjalan merangkak. Dan pada waktu itu, apa yang terjadi? Burung kecil ini melangkah pelan-pelan menuju pintu. Dan ketika tiba di luar, ia mengepak-ngepakkan sayapnya dan terbang ke udara bebas. Ibu muda itu berpikir, ia seperti burung pipit kecil yang mencoba mencari jalan keluar kehidupannya menurut jalan pikirannya sendiri. Sehingga setiap kali ia terjatuh dan terpukul. Pada waktu ia merasa suaminya kurang beginilah, kurang begitulah, ia merasa terpukul. Kerja di kantor setengah hati karena tidak senang, ia merasa terpukul. Pada waktu ia tanggapi teman-teman dan kaum kerabat secara negatif, ia terpukul. Ketika ia ucapkan kata-kata yang tidak pada tempatnya, ia terpukul. Ia ibarat burung kecil itu, yang mencoba mencari jalan keluar menurut jalan pikirannya yang keliru. Padahal Tuhan membuka sebuah pintu yang lebar untuk keluar dari permasalahannya. Apakah ada saudara pendengar yang seperti ibu muda itu yang sedang merasa dalam posisi sulit? Tekanan datang dari berbagai pihak. Kehidupan tidak seperti yang diharapkan. Rumah tangga jadi masalah, pekerjaan bermasalah, ekonomi ada masalah, anak-anak jadi masalah, hubungan dengan sahabat dan kerabat terganggu. Tampaknya kehidupan seperti dikelilingi tembok.
Jalan ke depan ada tembok, jalan ke kanan ada tembok, jalan ke kiri ada tembok, mundur juga ada tembok. Tampaknya kehidupan ini seperti suatu perangkap yang tidak punya jalan keluar. Kalau kita merasa seperti itu, ingat, ada juga pintu lebar terbuka untuk menyelesaikan masalah kita. Saya ingin merenungkan lebih dalam tentang pintu yang lebar itu. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pintu lebar yang dibukakan oleh Tuhan hanya tampak dalam satu kehidupan yang disebut kehidupan rohani. Mata jasmani tidak akan mampu melihat pintu yang lebar itu, tetapi dengan mata rohani, pintu itu jelas kelihatan. Apa ada hubungannya antara kehidupan jasmani dengan kehidupan rohani? Jelas, terkait, berhubungan. Damai, sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan jasmani hanya bisa diperoleh bila kita memiliki kehidupan rohani yang baik. Tanpa kehidupan rohani yang baik, tidak ada apa yang dinamakan kebahagiaan. Sampai di sini, barangkali ada saudara mengatakan dalam hati, aku juga mau lihat pintu lebar itu, sehingga aku bisa keluar dari permasalahanku. Aku akan rajin ke gereja, aku akan berikan persembahan untuk pembangunan gereja dan untuk pekabaran Injil, supaya aku dapat lihat pintu yang lebar itu. Bukan seperti itu, saudara. Memang, orang yang sudah melihat pintu itu dengan mata rohani, pastilah orang yang senang mengikuti ibadah-ibadah dan mendukung pelayanan gereja. Tetapi, kehidupan rohani lebih dari apa yang kita lihat dari tanda-tanda jasmani. Untuk melihat lebih jauh pengertian kehidupan rohani ini, saya mengajak saudara membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17, Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17. Saya hanya membaca beberapa ayat, saya harap saudara dapat membaca keseluruhannya pada kesempatan lain. Judul perikop tulisan Paulus ini adalah Hidup oleh Roh. Mungkin sampai di sini, ada saudara yang kritis punya komentar. Sudah begitu jauh renungan ini, tetapi mana pintu lebar itu? Mana pintu lebarnya? Sabar saudara, sabar. Semuanya akan menjadi jelas. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, memiliki perubahan hidup, adalah pintu yang lebar itu. Mari kita melihatnya lebih dekat dengan tuntunan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1. Paulus berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini adalah berita Injil kabar baik, karena setiap manusia sebenarnya layak dimasukkan ke dalam neraka, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semuanya sudah hilang kemuliaan, api neraka, hukuman yang pantas untuk kita terima sebagai manusia berdosa. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus tebus dosa kita di kayu salib. Ia selamatkan kita dan Ia bersedia tinggal dalam hati kita. Paulus membedakan kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Kehidupan rohani adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh, sedangkan kehidupan jasmani adalah kehidupan yang dipimpin, dikendalikan oleh nafsu duniawi, nafsu kedagingan. Siapa yang hidup dalam Roh, dijelaskan pada ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Roh yang dimaksud dalam ayat 2 ini adalah Roh Kudus, yang disebut juga sebagai Roh Allah, Roh Kristus. Hidup dipimpin oleh Roh, sesuatu yang baru dalam keselamatan manusia. Sekarang Allah bersedia tinggal di dalam hati, di dalam kehidupan manusia. Pada masa perjanjian lama, Allah hanya menganugerahkan Roh Kudus bagi orang-orang tertentu, misalnya para nabi, utusan Allah, dan raja-raja yang diurapi. Tetapi pada masa perjanjian baru ini, sesudah hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam Roma pasal 8 ayat 9,
Paulus berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Orang yang hidup dalam roh tidak hidup dalam daging. Apa maksudnya, saudara? Begini, pada waktu kita keluar dari kandungan ibu kita, lahir sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging. Mulai dari saat itu, sifat-sifat kedagingan kita muncul. Kita menangis. Menangis menunjukkan ketidakpuasan, ketidaksenangan terhadap situasi yang baru. Sejak masa kanak-kanak, kita sudah memiliki sifat mementingkan diri sendiri, marah, dendam, iri, benci, sombong, dan lain-lain. Apabila ada kesempatan memuaskan hawa nafsu, kita akan melakukannya. Kalau ada kesempatan mencuri, kita mencuri. Kalau ada kesempatan korupsi, kita korupsi. Kalau ada kesempatan berselingkuh, kita berselingkuh, dan lain sebagainya. Inilah keadaan kita sebagai manusia yang dikendalikan oleh nafsu kedagingan. Dengan mengandalkan kemampuan kita, kita tidak berdaya. Tetapi puji Tuhan, haleluya. Sekarang, saudara dan saya bisa mengendalikan hawa nafsu kedagingan. Bukan oleh kekuatan saudara dan saya, tetapi semata-mata oleh kekuatan Allah yang diam di dalam hati kita, di dalam diri dan kehidupan kita. Ada 3 hal yang terjadi ketika kita bertobat dan menerima karunia Roh Kudus. Pertama, kita menerima anugerah keselamatan. Kita tidak lagi di bawah hukuman. Kedua, kehadiran Roh Kudus memampukan kita mengendalikan hawa nafsu jasmani. Dan yang ketiga, saya baca dari Roma 8 ayat 14 demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Luar biasa. Saudara dan saya yang sudah memiliki Roh Kudus dalam hati disebut sebagai anak-anak Allah. Tahukah saudara apa artinya seorang anak? Pada satu waktu ada kejadian menarik di ruangan seorang direktur utama dari sebuah perusahaan yang sangat besar. Direktur utama ini adalah orang yang sangat berkuasa. Tanda tangannya mempengaruhi ribuan orang yang bekerja di perusahaan itu. Sekretaris dan stafnya memandang beliau dengan penuh rasa hormat. Tetapi pada waktu beliau sedang mengadakan rapat dengan stafnya di ruang kerjanya yang besar, tampak ada seorang yang bebas bergerak ke sana dan ke sini, membongkar buku, melakukan apa saja yang disenanginya. Ternyata orang itu adalah anak direktur utama. Ia bebas bergerak di dalam ruang kerja ayahnya. Itulah seorang anak. Anak Pak Camat saja dihormati, apalagi anak Bapak Bupati, Wali Kota, Menteri, atau anak seorang presiden. Anak-anak ini, apakah kita suka atau tidak suka, memiliki perbedaan dengan anak-anak yang lain. Ia memiliki kemudahan-kemudahan dalam berhubungan dengan ayahnya. Saudara, kita disebut anak Allah. Kita bebas bergerak di ruang kerja Bapa kita. Kita bebas berbicara dengan Bapa kita. Kita bebas meminta nasihat-nasihat dari Bapa kita. Bahkan kita bebas meminta pertolongan dari Bapa kita. Inilah arti seorang anak. Kita mendapat status anak Allah, sama dengan Yesus yang juga adalah anak Allah. Perbedaannya, Yesus adalah anak Allah. A dari kata anak adalah huruf besar, karena ia adalah Allah, Tuhan dan Raja kita. Kembali ke pokok pembicaraan pada awal renungan ini. Kita berbicara tentang pintu yang lebar. Seandainya saudara punya banyak masalah keuangan, tiba-tiba Anda dinyatakan sebagai anak seorang pengusaha terkenal yang kaya, saya percaya masalah keuangan saudara akan hilang dalam seketika. Tetapi saudara, Bapa di dunia ini tidak bisa membantu kita dalam seluruh masalah yang kita hadapi. Seorang kaya bisa menolong anaknya dalam kesulitan keuangan. Seorang dokter bisa menolong anaknya yang sedang sakit. Tetapi siapakah yang bisa mencabut akar pahit dari jiwa anaknya?
Bapa duniawi tidak bisa, tetapi Bapa surgawi bisa. Dan sekarang, saudara dan saya dinyatakan sebagai anak Allah. Luar biasa, Allah adalah Bapa kita. Status ini membuka hubungan kita dengan satu dunia yang penuh dengan berkat, dunia rohani di mana Yesus Kristus adalah Raja kita. Selanjutnya, dalam Roma 8 ayat 17, kita dinyatakan sebagai ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dalam bahasa Inggris, Perjanjian Lama disebut sebagai Old Testament dan Perjanjian Baru disebut sebagai New Testament. Testament bisa juga diartikan sebagai surat wasiat atau surat warisan. Dalam pengertian sehari-hari, warisan adalah harta yang kita terima bukan karena usaha dan pekerjaan kita, tetapi diberikan oleh orang yang mengasihi kita. Dalam kaitannya dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, warisan itu diberikan oleh Bapa kita, Bapa surgawi. Alkitab terdiri dari janji-janji Allah bagi kita anak-anaknya. Janji-janji Allah di dalam Alkitab tidak berlaku untuk semua orang. Seandainya kita fotokopi ayat-ayat firman Tuhan dan kita bagi-bagikan di pasar, tidak ada gunanya. Orang yang membaca firman Tuhan belum tentu berhak menerima janji-janji yang tertulis di dalamnya. Yang berhak menerimanya adalah anak-anak Allah, orang-orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hidup dipimpin oleh Roh, sesuatu yang baru dalam keselamatan manusia. Sekarang Allah bersedia tinggal di dalam hati, di dalam kehidupan manusia. Kehadiran Roh Kudus memecahkan semua masalah-masalah kita, terutama masalah rohani, masalah keselamatan. Tetapi ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak peduli dengan masalah jasmani. Dalam Matius 6 ayat 33 Yesus mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yesus tahu kita butuh makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Tetapi ia katakan, carilah Allah lebih dahulu, nomor satukan Tuhan. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dan Raja kita. Kalau saudara memiliki masalah seperti ibu muda dalam awal renungan kita ini, di mana rumah tangga tidak beres, anak-anak tidak beres, pekerjaan, ekonomi semuanya tidak beres, hubungan dengan kerabat terganggu, dan saudara merasa saudara sedang dalam sebuah perangkap kehidupan. Maka sekarang ada kabar sukacita saudara. Ada pintu lebar yang terbuka. Pintu lebar itu bisa dilihat dengan mata rohani. Untuk melihat dengan mata rohani, saudara perlu memiliki Roh Kudus di dalam hati, agar Allah berkenan menganugerahkan Roh Kudus bagi saudara. Saudara harus bertobat. Bertobat artinya, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan suami atau istri, jangan salahkan tempat kerja, jangan salahkan sahabat dan kerabat, jangan salahkan situasi, tetapi lihat diri saudara sendiri. Lawatan Roh Kudus menyadarkan saudara akan dosa-dosa saudara pada masa yang lalu. Mungkin selama ini, saudara tidak peka tentang hal-hal yang sebenarnya dosa, dan saudara tidak pernah menyadarinya. Pada waktu saudara bertobat di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus menerangi hati saudara. Allah memberikan satu pencerahan. Saudara melihat dunia ini dengan kacamata baru, kacamata rohani. Pohon-pohon di depan rumah saudara sama dengan yang kemarin. Tetapi saudara sekarang melihatnya sebagai sesuatu yang indah. Rumah saudara masih sama dengan yang kemarin. Susunan perabot masih sama seperti yang kemarin. Tetapi saudara merasa senang dan betah tinggal di dalamnya. Suami atau istri sama seperti kemarin, tetapi saudara sekarang bisa mengasihinya. Anak-anak masih sama seperti kemarin, tetapi sekarang saudara pandang mereka dengan penuh rasa kasih. Terakhir, kehadiran Roh Kudus dalam hati saudara membuat saudara tidak takut lagi akan kehidupan ini. Roma 8 ayat 15 mengatakan, saudara tidak menjadi takut lagi. Sesudah penyaliban Yesus, murid-murid menjadi takut. Berulang-ulang, Yesus yang telah bangkit memperlihatkan diri kepada murid-murid, memberi mereka semangat dan keberanian.
Tetapi keberanian murid-murid dipulihkan secara sempurna oleh Tuhan Yesus pada hari Pentakosta. Pada hari itu Ia menganugerahkan Roh Kudus ke dalam hati para murid, sehingga mereka berani mengabarkan Injil. Kehadiran Roh Kudus di dalam hati saudara dan saya membuat kita berani menghadapi kehidupan ini dengan penuh rasa sukacita, damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu yang indah. Dia menguatkan kami menghadapi tekanan-tekanan di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dilawat oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan dan renungan hari ini, sehingga saudara menyadari kehidupan saudara yang berdosa di masa lalu, saya mengajak saudara mengucapkan sebuah doa yang sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih akan lawatan-Mu. Aku menyadari dosa-dosaku, aku menyesalinya dan minta ampun. Pulihkan hidupku Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara-saudara yang memiliki akar pahit, rasa kesal, rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa dendam, rasa muak terhadap seseorang atau beberapa orang, sehingga setiap kali saudara membayangkan mereka, saudara kehilangan damai sejahtera. Saya mau berdoa untuk saudara. Lawat saudara-saudara yang punya akar pahit dalam hatinya, segala kekecewaan, kepahitan hati, rasa dendam, dan lain sebagainya. Cabutkan akar pahit ini Tuhan. Jamahan Roh Kudus memampukan saudara-saudara kami mengasihi orang-orang yang dibencinya selama ini. Tidak ada seorang pun dari kami yang bisa mencabut akar pahit, tetapi Engkau Yesus bisa. Tolong Tuhan, tolong saudara-saudara kami. Bagi saudara-saudara yang sedang menderita penyakit, baik di rumah maupun yang berada di rumah sakit, saya mengundang saudara untuk meletakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Seandainya saudara tidak bisa menggerakkan tangan, pusatkan hati dan pikiran pada bagian tubuh yang sakit itu. Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, pada waktu kami memberitakan Injil, ada kuasa mujizat, ada kuasa penyembuhan. Tolong sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangganya, kehidupan pribadinya. Berkati usaha pekerjaan atau studinya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.